Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 27 akan mempresentasikan laporan tugas besar algoritma bubble sort dan counting sort yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis kompleksitas algoritma dengan dosen pengampu Bu Seli Meliana. Saya Nur Fauzan Jundi Robbani dengan NIM 1303181082. Saya Rehan Kaputra Givarinda dengan NIM 1303181097. Kami akan mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas algoritma. Nomor 1, definisi dan pseudocode. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan data dengan prinsip data indeks ke-1 dibandingkan dengan data indeks I plus 1. Apabila data di indeks ke-1 lebih besar atau tidak sesuai dari data di indeks I plus 1, maka data akan ditukar. Algoritma bubble sort mengurutkan bilangan acak dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar dengan metode bubble sort. Berikut adalah pseudocode pada bubble sort. Kemudian ada counting sort. Counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Berikut adalah pseudocode daripada counting sort. Kemudian nomor 2, hitung CN, TN, dan kelas efisiensi. Yang pertama ada bubble sort. CN-nya yaitu N kuadrat min setengah N elemen dari O N kuadrat. TN-nya yaitu base sama dengan O N, average sama dengan O N kuadrat, worst sama dengan O N kuadrat. Kelas efisiensinya O N kuadrat yang mana kuadratik. Kemudian counting sort. CN-nya yaitu basic operation yang dieksekusi sebanyak n kali. TN-nya base sama dengan O n plus K, average-nya sama dengan O n plus K, worst-nya sama dengan O n plus K. K adalah nilai terbesar dalam array tersebut. Kelas efisiensinya O n, yaitu linear. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rehan. Selanjutnya nomor 3 yaitu ilustrasi proses pengurutan bilangan acak. Yang pertama ada bubble sort. Proses sorting array. Isi array dari bubble sort yaitu ada 10, 50, 20, 30, 15, 25, 12, 40, 45, dan 1. Putaran pertama masukin array-nya. Proses ke-1 masih sama. Proses kedua, angka 50 berpindah ditukar dengan 20 karena bubble sort mengurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Lalu proses ke-9, angka 50 yang tadinya di baris kedua sekarang menjadi baris yang terakhir karena 50 merupakan bilangan yang paling besar di array tersebut. Selanjutnya ada ilustrasi dari counting sort. Kita akan melakukan pengurutan pada array A sebagai berikut dengan n10 dan diasumsikan bahwa rentang nilai setiap A array I adalah 1 hingga 5. Isi array A ada 1, 3, 5, 4, 5, 2, 2, 3, 3, 5. Lalu dan array C setelah diinisialisasi adalah C-nya masih 0 semua karena masih belum melakukan sorting. Selanjutnya proses perhitungan pun dimulai. Proses ini linear dilakukan dengan menelusuri array A. Langkah pertama, pembacaan pertama mendapat elemen A1 dengan isi 1, maka C array 1 ditambah 1. Maka isi array C isinya ada 1, 0, 0, 0, 0 karena 1 pada array A hanya 1. Begitu seterusnya sampai 5. Selanjutnya ada nomor 4, implementasi algoritma. Yang pertama ada bubble sort dengan menggunakan bahasa C. Berikut adalah implementasi dari bubble sort. Setelah di run, kita masukkan elemen yang akan disort. Misalkan 5. Lalu di enter, elemen pertama masukin angka 5, 3, 4,
1, 2. Dan hasilnya akan berurut 1, 2, 3, 4, 5. Diurutkan dari bilangan terkecil dan yang terbesar. Selanjutnya implementasi dari counting sort menggunakan bahasa C++. Berikut adalah source code dari counting sort dan sekarang akan di-run. Kita masukin jumlah array-nya misalkan 5. Kita masukin elemennya misalkan ada 4, ada 1, ada 2, ada 4 lagi, ada 3. Nah, counting sort akan diurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, tapi jumlahnya juga berurut sama. Misalkan 4-nya tadi ada 2, maka 1, 2, 3, 4, 4 tetap terurut juga. Selanjutnya nomor 5 ada tabel dan grafik dari bubble sort dan counting sort. Yang pertama ada bubble sort. Input size-nya n sama dengan 10, membutuhkan waktu running time 4,4 detik, hingga n sama dengan 100, membutuhkan waktu yang sangat lama, itu 960 detik. Berikut grafik dari bubble sort. Jika n-nya besar, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada grafik dan tabel counting sort. Jika n-nya 10, maka running time-nya 5 detik. Jika n-nya 50, maka running time-nya 25 detik. Jika n-nya 100, maka running time-nya 49,2 detik. Berikut juga grafik dari counting sort. Counting sort juga diurutkan dari yang terkecil dan terbesar dan membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada bubble sort. Jika n-nya 100, hanya membutuhkan 49 detik. Jika bubble sort, jika n-nya 100, membutuhkan waktu 900 detik. Maka counting sort lebih efisien daripada bubble sort. Selanjutnya nomor 6 akan dijelaskan oleh teman saya Jundi. Kemudian nomor 6 yaitu visualisasi running time. Saya akan melakukan running time. Yang pertama yaitu bubble sort. Di sini kami mempunyai angka yaitu 1, 9, 7, 9, 5, 6, 4, 3, 2, dan 8. Maka langsung saja kita sorting. Nah, di sini yaitu melakukan proses yang mana bilangan yang paling kecil akan di-swap ke paling kiri, sedangkan bilangan yang paling besar akan di-swap ke posisi paling kanan. Nah, maka keluar hasilnya yaitu sesuai berurutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada counting sort. Di sini sama angkanya dengan bubble sort sekian, maka langsung kita lakukan sorting. Nah, di sini yaitu proses sama dengan bubble, yaitu mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, namun counting ini memerhatikan jumlah daripada angkanya. Kalau ada yang 2, jadi nanti muncul 2 kali. Sekian presentasi tugas besar analisis kompleksitas algoritma dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.